bagi kami orang perundang-undangan, kebetulan saya memang sudah 29 tahun jadi pegawai negeri, pensiun tahun 2012, terasa sekali bahwa persoalan perundang-undangan itu memang banyak dimensi yang harus kita pikirkan, terutama 3 dimensi utama dalam sebuah peraturan. Pembentukan peraturan itu adalah kewenangan. Wah, kalau begini nanti bisa saja dibisikkan, Pak ini salah nih Pak, tidak sesuai dengan aturan nih. Walaupun disebut kesalahan teknik, tapi itu bisa-bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama kami dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG official sekalian dimanapun Anda berada. Rasanya senang sekali saya selaku pembawa acara, host, pada kesempatan kali ini kembali menemani sahabat JSLG official sekalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya tema pembahasan kita kali ini juga cukup menarik dan kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu beliau salah satu pengurus di Yayasan Jimli School of Law and Government dan juga beliau salah satu ahli peraturan perundang-undangan. Kita perkenalkan Pak Dr. Andes Zafrullah Salim, Magister Hukum. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Fikri. Pak Zafrullah. Nah, beliau salah satu ahli ya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Jadi kita juga akan sedikit membahas tentang revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang dikenal dengan istilah Undang-Undang P3 yang terbaru yang baru saja diundangkan oleh DPR. Apakah ini merupakan langkah mulus dalam memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja? Nanti mungkin kita akan sedikit membedah dengan beliau, dengan Pak Zafrullah. Nah, sekali lagi sebelum saya mulai acara ini, saya ingatkan kepada sahabat JSLG official dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, serta kalau mau komen silahkan komentar di kolom komentar, mau pro ataupun kontra, kami sangat terbuka untuk pembahasan diskusi kita kali ini. Oke Pak Zaf, apa kabar Pak Zaf? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat Mas Fikri. Alhamdulillah ya, ini Pak Zaf cukup sibuk nih sepertinya Pak. Jadi kita baru dapat waktu nih dengan Pak Zafrullah untuk di konten Nalar Hukum kita kali ini. Pak Zafrullah, terima kasih Pak sekali lagi sudah mau hadir dalam program Nalar Hukum kali ini. Kita tadi sedikit saya singgung Pak, mau ngebahas tentang revisi Undang-Undang P3 yang terbaru Pak. Apakah ini merupakan langkah mulus untuk menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Pak. Jadi ada 3 premis Pak dalam kesempatan kali ini yang mau kita bahas, yaitu apakah Undang-Undang P3 ini menurut komentar warga masyarakat ini terkesan terburu-buru Pak dan senyap. Kemudian materi apa saja sih Pak yang penting di dalam revisi Undang-Undang P3 ini yang terbaru, serta apakah memang Undang-Undang P3 ini sudah layak untuk direvisi? Mungkin yang pertama ini dulu Pak. Sebagai salah satu ahli peraturan perundang-undangan, menurut Pak Zafrullah, apakah bisa dijelaskan terkait dengan revisi Undang-Undang P3 yang terbaru ini Pak? Sejauh mana sih Undang-Undang P3 yang terbaru ini direvisi Pak? Bisa dijelaskan secara komprehensif Pak? Ya, terima kasih Mas Fikri, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diajak sore ini berbincang-bincang sedikit tentang persoalan peraturan perundang-undangan. Iya Pak. Terutama yang terkait dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kalau saya ikuti perkembangan perjalanan historis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka kita ambil aja startnya setelah adanya reformasi Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar, maka kita mengenal dulu itu ada Undang-Undang 10 tahun 2004. Itu dalam perjalanan waktu 10/2004 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan perubahan dari Undang-Undang Dasar, maka lalu diubah, diluaskan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan itu terutama dari segi apa yang kita sebut namanya prosedur pembahasan, dan kemudian bagaimana pola pembentukan peraturan daerah itu sama seperti di pusat.
diusahakan sama sehingga akhirnya terdapat apa yang kita sebut namanya cara pembentukan metode yang cara atau metode yang pasti, baku dan standar gitu ya. Bagi kami orang perundang-undangan, kebetulan saya memang sudah 29 tahun jadi pegawai negeri, pensiun tahun 2012, terasa sekali bahwa persoalan perundang-undangan itu memang banyak dimensi yang harus kita pikirkan, terutama 3 dimensi utama dalam sebuah peraturan. Pembentukan peraturan itu adalah prosedur, kemudian kedua substansi, yang ketiga adalah teknik. Satu sama lain itu tidak bisa kita bedakan gitu. Nah, terkait tadi dengan adanya judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya di situ yang dilakukan judicial review yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah menyangkut masalah prosedur, bentuk dan format ya. Nah, ketiga-tiganya itu merupakan sebuah kesatuan. Ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Mengapa? Karena di segi prosedur yang ditempuh tidak mencerminkan seluruhnya aspirasi rakyat terpenuhi. Dan yang lebih berat lagi adalah dari segi bentuk dan formatnya, di mana bentuk dan formatnya itu tidak mencerminkan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang tahun 2012, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang di sana bagi kita persoalan teknik, yang kemudian ada format, lalu kemudian ada bentuk, itu tidak bisa kita abaikan. Nah, ternyata di dalam pembentukan Undang-Undang 12 itu, Undang-Undang tentang Cipta Kerja itu dicari cara menghindar dari Undang-Undang 12 dengan mencantumkan TAP MPR sebagai pertimbangan. Nah, kemudian dengan segala kejelian, analisis yang sangat tajam dari Mahkamah Konstitusi, akhirnya permohonan itu diterima. Jadi seperti Mas Peki katakan tadi, mestinya yang ditempuh itu adalah bagaimana secepatnya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja supaya memenuhi apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baiklah, ternyata memang kita menemukan 2 produk hukum baru yang terkait dengan perubahan Undang-Undang 12. Yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, kemudian nanti diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 gitu ya. Andai kata 2 perubahan itu kita gabungkan, maka sesungguhnya bentuk yang asli dari Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sudah sangat jauh berbeda begitu ya. Perubahan-perubahan itu sudah sudah sangat fundamental itu, baik pada batang tubuh termasuk juga pada lampiran. Batang tubuh itu ada mengandung 2 hal, yaitu prosedur dan substansi, sedangkan lampiran 2 terkait dengan masalah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya perubahan demi perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang 12 itu intinya itu menurut saya itu ada 2 di situ ya. Pertama, ingin membuktikan bahwa pembentukan undang-undang ini harus mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi dalam konsideran Undang-Undang 15 katakan mestinya pembangunan hukum benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak kewajiban segenap rakyat. Dengan demikian berbagai kewenangan DPR itu ditambah gitu. Baik dalam apa yang disebut namanya dalam proses sejak dari perencanaan sampai nanti juga adanya apa yang disebut namanya pemantauan dan peninjauan. Itu tidak lagi pada pemerintah, tapi itu leading sektornya diserahkan kepada DPR. Selain itu terlihat dengan jelas bahwa perubahan yang diciptakan oleh Undang-Undang 15 2011 dan kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 itu semakin menyudutkan atau semakin mengurangi kewenangan-kewenangan yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kementerian ini berbagai hal yang terkait dengan misalnya masalah prolegnas, itu terus kemudian nanti koordinasi perencanaan, pengharmonisasian, itu nanti poin-poin itu sudah diserahkan nanti adanya gagasan DPR sebagai pembentuk undang-undang, itu membentuk satu lembaga atau satu menteri yang disebut namanya
Kementerian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun sampai sekarang itu kementerian belum wujud, tetapi ini sebenarnya undang-undang ini mengalihkan kewenangan yang selama ini ada pada Kementerian Hukum dan HAM, itu dialihkan kepada suatu lembaga yang telah ditentukan namanya, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berbagai kewenangan-kewenangan yang ada pada BPH yang terkait dengan prolegnas, terkait dengan naskah akademik, kemudian nanti kewenangan ada pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan masalah pengharmonisasian, itu segalanya itu sudah nanti akan beralih. Termasuk juga pengundangan pun juga, kalau itu terkait dengan pengundangan dalam lembaran negara, itu sudah dialihkan ke Sekretariat Negara, sedangkan yang masih berita negara masih tetap pada Kementerian Hukum dan HAM. Okay. Jadi intinya menurut saya itu dua. Pertama, menonjolkan kewenangan fungsi legislasi DPR, dan yang kedua mengurangi bahkan mengalihkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM di bidang perundangan secara bertahap dialihkan kepada satu lembaga yang disebut namanya lembaga atau kementerian urusan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang terjadi. Dulu itu namanya Departemen Kehakiman, meaningful power dia dalam soal pembentukan hukum nasional. Itu juga yang tercantum di dalam undang-undang undang-undang tentang Kementerian Negara, tapi kemudian berubah namanya, pernah menjadi Kementerian Kumdang, lalu sekarang berubah lagi namanya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti setelah ini namanya apa lagi? Karena pembinaan hukum, pembangunan hukum itu sudah diserahkan kepada sebuah kementerian. Ini persoalan yang kita hadapi, Pak. Sekali lagi kita harus menghormati bahwa kalau satu undang-undang sudah dicantumkan atau sudah diundangkan dalam lembaran negara, maka itu sama artinya dia punya daya laku dan daya ikat. Sehingga kita hanya bisa komentar, analisis, silakan, tapi hukum positif kita sekarang adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah masih ada Undang-Undang 12 tahun 2011, tapi berbagai perubahan-perubahan substansi yang fundamental itu sudah dilakukan, baik oleh Undang-Undang nomor 13 maupun Undang-Undang nomor 15. Gitu. Oke, Pak Zab. Tadi Pak Zab sudah menjelaskan secara komprehensif sahabat JSLG terkait dengan poin-poin apa saja yang dalam Undang-Undang P3 yang terbaru ini. Dan gini Pak Zab, apa benar Pak Zab, revisi Undang-Undang P3 yang terbaru ini terkesan terburu-buru dan kurangnya partisipasi masyarakat? Salah satu hal yang diuji oleh Partai Buruh ini kan salah satunya karena minimnya partisipasi publik. Apa benar demikian, Pak? Bapak sebagai ahli peraturan perundang-undangan tentunya dapat menganalisa lah atau berkomentar terkait hal ini, Pak. Ya, tentu saja sebagai warga negara biasa sekarang, Mas Fikri, saya tidak bisa mengikuti step by step, tahapan demi tahapan, mulai sejak dari perencanaan, prolegnasnya, lalu kemudian naskah akademinya saya belum baca gitu. Sampai nanti jadi undang-undang. Bahkan saya baru sadar bahwa Undang-Undang 12 tahun 2011 yang saya masih sering diminta untuk memberikan pelatihan-pelatihan, ini saya tidak bisa lagi melakukan seperti itu karena ini sudah ada perubahan demi perubahan yang fundamental. Memang sering terjadi karena sibuknya masyarakat dengan berbagai isu-isu politis, ekonomi, pandemi dan sebagainya ya. Itu orang abai terhadap apa yang terjadi di DPR gitu. Rupanya pada masa-masa seperti itu DPR sedang membicarakan persoalan-persoalan yang terkait dengan masa depan hukum nasional kita, dan masyarakat tidak begitu banyak ikut di dalam memberikan komentar. Kenapa? Ukuran partisipasi publik itu memang agak susah kita mendefinisikan ya. Kita jarang mendengar ada workshop, ada kunjungan kerja, atau barangkali ada uji sahih, atau apa-apa lagi nama yang ditunjukkan oleh dulu kegiatan-kegiatan sosialisasi rancangan undang-undang. Itu kok saya sendiri memang tidak begitu banyak mendengar, baik melalui mass media atau melalui pemberitaan-pemberitaan. Itu kok tiba-tiba sudah terjadi sebuah perubahan. Dulu
Saya memang termasuk tim yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang 12. Salah satu yang jadi titik sorot kita waktu itu adalah perubahan yang dibutuhkan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian perubahan-perubahan terhadap pasal 7, pasal 8 gitu ya. Yang diduga itu menjadi salah satu pemicu terjadinya gejala sekarang disebut namanya obesitas perundang-undangan. Sehingga kontrol presiden sudah terlalu lemah untuk berbagai produk-produk yang pembentukannya itu tidak secara langsung melalui pemerintah karena sudah diserahkan kepada berbagai lembaga yang dibentuk dengan undang-undang. Nah, jadi memang partisipasi publik ini kalau dulu itu kita pergi ke berbagai provinsi gitu ya, menjelaskan, kita undang orang, kita terima masukan-masukannya, sehingga terkesan memang lama, tapi itu melalui suatu proses yang panjang. Yeah. Kalau sekarang ini sama juga dengan Cipta Kerja, begitu tebal naskahnya ya, lebih dari 1000 pasal, lalu kita tidak begitu banyak mendengar wacana publik mengenai persoalan itu. Kalaupun ada, itu tidak begitu banyak mempengaruhi kebijakan DPR yang ingin cepat-cepat Undang-Undang Cipta Kerja itu diselesaikan. Nah, ini juga sepertinya model begitu juga dalam suasana yang disebut tadi suasana sepi atau senyap, lalu terjadi perubahan. Nah, ini memang di dalam konsep yang dibuat perubahannya sendiri tidak boleh lagi terjadi begitu. Harus benar-benar melalui suatu proses dalam di dalam prosedurnya itu harus benar-benar melibatkan partisipasi publik. Ya, jadi memang kita tidak bisa mengukur sejauh mana partisipasi publik mengenai soal itu. Mungkin nanti tidak tahulah kita judicial review yang diajukan itu menyangkut substansi atau prosedur. Kalau prosedur berarti itu akan dibongkar semua berdasarkan dokumen yang ada. Tapi kalau mengenai substansi tentu itu tidak akan dibicarakan gitu ya. Oke Pak Zaf. Ini kan tadi menarik nih terkait substansi muatan yang ada dalam Undang-Undang P3. Apakah di revisi Undang-Undang P3 terbaru ini sudah diakomodir Pak yang selama ini metode Omnibus Law yang selama ini memang jadi salah satu hal yang ada muncul pro kontra lah terkait dengan metode Omnibus Law ini. Apakah memang di Undang-Undang P3 terbaru ini metode Omnibus Law ini dimasukkan dalam muatan tersebut, dan apa sejauh mana Undang-Undang P3 ini sebegitu pentingkah untuk saat ini untuk segera dilakukan perubahan, Pak? Itu. Lebih dahulu kita harus mengatakan bahwa omnibus itu adalah masalah teknik. Omnibus legislatif teknik gitu ya. Teknik penyusunan suatu legislasi berdasarkan prinsip-prinsip omnibus yang banyak dipakai di negara-negara common law. Jadi artinya dicoba untuk melakukan semacam hibrid ya, gabungan antara model kita yang kontinental berdasarkan apa yang kita warisi di Belanda dengan model yang ada di Amerika atau di Kanada gitu ya. Sehingga persoalan omnibus ini memang kalau kita baca dalam penjelasan Undang-Undang 13 itu maunya perubahan terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 itu antara lain menyangkut masalah omnibus. Penyempurnaan itu inginnya adalah menambahkan metode omnibus ke dalam teknik penyusunan, memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna, dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna yang disebut namanya meaningful participation. Jadi barangkali DPR juga menyadari tidak boleh kita buru-buru apalagi dalam suasana senyap undang-undang lalu disahkan. Sehingga dari 7 macam tujuan perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang 12 berdasarkan Undang-Undang 13 ini, memang apa yang disebut tadi metode omnibus itu perubahan yang pertama yang diinginkan gitu. Ada lagi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, mengubah sistem pendukung dan peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan perencanaan perundang-undangan, lalu mengubah teknik penyusunan naskah akademik dan mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang tidak disebutkan di sini apa? Apa itu, Pak? Bahwa ini mengalihkan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM kepada DPR, suatu lembaga yang disebut namanya
Kementerian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun sekarang masih tetap di Menteri Hukum dan HAM, tapi menurut ini sebagai hukum positif kita akan ada nanti sebuah lembaga. Kita tidak tahu kapan lembaga atau kementerian itu dibentuk. Gitu, ya. Jadi metode omnibus itu walaupun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang waktu itu belum ada omnibus, tapi dengan 1322 itu memang sudah dikatakan seperti yang saya sebut tadi itu menambahkan metode omnibus itu ya. Nah, kelihatannya memang sudah dilakukan penyisipan terhadap lampiran 2 dari Undang-Undang 12. Sebenarnya di Undang-Undang 12 itu kalau terdapat perubahan, penambahan, penggantian, itu sebenarnya tidak perlu dengan undang-undang, melainkan cukup dengan peraturan presiden. Gitu. Tapi ini rupanya enggak, undang-undang diubah, perubahannya itu juga dengan undang-undang. Karena tadi itu Pak, apa yang dikatakan tadi, pokoknya kalau kita membentuk undang-undang harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Jadi berbasis kedaulatan rakyat. Nah, berbasis kedaulatan rakyat itu kan sama artinya memperkokoh atau terjadi proses penguatan terhadap fungsi DPR sebagai pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak hanya masalah omnibus, tapi juga nanti masalah perencanaan, masalah pembahasan, bahkan juga nanti masalah pemantauan dan apa namanya ya, yang disebut namanya dengan masalah pemantauan dan peninjauan itu dilakukan juga oleh DPR, tidak lagi oleh Menteri Hukum dan HAM atau menteri-menteri yang menjadi leading sektor dalam pembentukan satu undang-undang. Oke Pak Zaf. Mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir pada Pak Zaf. Apa sih sebenarnya harapan Pak Zaf sebagai ahli peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang P3 ini Pak ke depannya? Apakah menurut Bapak revisi Undang-Undang terakhir ini sudah cukup atau masih banyak yang harus benahi atau dirubah dari Undang-Undang dasarnya nih, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Harapan Pak Zaf ke depan gimana Pak terhadap Undang-Undang P3 ini Pak? Sebenarnya Pak, pertama tadi saya katakan kita tidak bisa hanya dengan komentar saya yang kelihatannya agak keberatan dengan Undang 15 dan Undang 13 itu tidak berarti itu lalu kehilangan kekuatan mengikat dan yang kita sebut daya laku daya ikatnya menjadi kurang, tidak. Artinya kita harus sadar betul sebagai warga negara bahwa ini sudah melalui satu prosedur dan ini sudah diundangkan. Karena saya 2,5 tahun jadi direktur pengundangan peraturan perundang-undangan. Bagi saya apakah itu salah atau benar, apa tepat atau tidak tepat isi dari satu undang-undang peraturan perundang-undangan, kalau dia sudah diundangkan di dalam lembaran negara, berita negara, bahkan di daerah dalam lembaran daerah, berita daerah, itu tetap dia mempunyai karakter hukum yang utama, yaitu sebagai norma-norma hukum publik yang mempunyai daya ikat. Tapi kalau seandainya memang itu diberikan semacam peluang perubahan, sebenarnya pokok masalah yang kita hadapi itu adalah adanya obesitas itu ya. Postur perundang-undangan kita ini terlalu gemuk dan itu mencerminkan atau potensi dia tumpang tindih itu sangat kuat begitu ya. Dan itu sebenarnya diciptakan oleh pasal 7 dan pasal 8. Tetapi 2 kali terjadi perubahan ini, pasal 7, pasal 8 sama sekali tidak mengalami perubahan gitu ya. Dengan demikian sebenarnya harapan kita adalah dengan adanya metode omnibus ini memang diharap terjadinya proses simplifikasi dalam perubahan dan pembentukan norma hukum baru dengan suatu undang-undang. Perubahannya kan seperti sebenarnya pola-pola yang dipakai untuk mengubah berbagai puluhan banyaknya undang-undang dengan undang-undang cipta kerja itu sebenarnya bagus, tetapi terlalu luas gitu ya, tidak pada bidang tertentu walaupun namanya cipta kerja. Coba kalau misalnya yang diubah itu misalnya sektor keuangan saja, atau barangkali tidak sektor keuangan, sektor pajak misalnya, lebih kecil lagi, tapi itu benar-benar lebih komprehensif, benar-benar disatukan sehingga memudahkan orang untuk dapat memahami suatu produk perundang-undangan kita di bidang tertentu gitu ya. Dengan menggunakan teknik omnibus
Yang kebetulan teknik omnibus itu karena baru, pemakainya pun juga masih coba-coba, misalnya trial and error gitu ya, sehingga terdapat kesulitan kita di dalam rangka membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan aksesibilitas kita terhadap undang-undang yang lebih dari 1000 pasal itu menyebabkan kita tidak bisa dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Belum lagi nanti benturan-benturan kepentingan antara satu organ pemerintahan dengan yang lain yang ditunjuk sebagai pelaksana dari satu undang-undang. Nah, sebenarnya pikiran kita bahwa dengan akan dibentuknya nanti suatu lembaga atau kementerian mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kita beritikat baik aja, ini maksudnya untuk menyederhanakan prosedur. Bagaimana berbagai lembaga yang selama ini terlibat dalam peraturan perundang-undangan menjadi terintegrasi, menjadi satu pintu misalnya. Kalaulah memang itu yang dimaksudkan oleh pemerintah ya, dengan harus menyingkirkan atau menyampingkan subjektivitas orang-orang yang seperti saya pernah cukup lama mengalami proses prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka yang kita harap adalah bagaimana omnibus nanti benar-benar dapat menciptakan suatu prosedur, suatu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa sehingga berbagai conflicting norm yang terdapat di berbagai peraturan itu dapat secara berangsur-angsur dikurangi. Gitu ya. Bahkan juga saya setuju dengan Prof. Jimli Asidiki bahwa sebenarnya omnibus ini tidak hanya bisa digunakan untuk tingkat undang-undang, tapi juga nanti bisa untuk peraturan daerah. Dan kebetulan itu di dalam catatan saya sudah dicantumkan dalam perubahan tersebut itu ya. Nah, juga demikian bahwa dengan kemajuan yang terjadi sekarang ada berbagai hal-hal yang secara tegas dikatakan sini bahwa pengundangan itu bisa nanti juga sifatnya elektronik dan peraturan perundang-undangan yang diundangkan secara elektronik itu diakui sama dengan yang dilakukan pengundangan dalam bentuk cetak. Itu kan sudah sebenarnya asas pengakuan electronic evidence itu sejak dari dulu itu sudah ada, dimulai sejak lahirnya undang-undang tentang yang kita sebut namanya undang-undang tentang dokumen perusahaan. Memang kita mengharapkan juga nanti apa yang disebut namanya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang selama ini diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sekarang ini akan diserahkan kepada suatu lembaga yang tadi disebut namanya lembaga atau Kementerian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kita tidak tahu kapan lembaga ini lahir. Tapi jangan hendaknya nanti terjadi lagi setelah dibentuk yang baru, toh akhirnya prosedur itu pun juga menjadi tidak jelas, ditambah-tambah sendiri. Saya lihat misalnya Pak, 2 prosedur sekarang ini yang menurut saya itu orang-orang di bidang perundangan akan memberikan komentar yang barangkali hampir sama dengan saya gitu ya. Pertama, ada prosedur-prosedur tambahan yang dulu diciptakan oleh Presiden sendiri. Sudah selesai suatu RUU diharmonisasi, sudah dikirim hasilnya kepada Presiden melalui Sekretariat Negara, tapi kemudian oleh Presiden, oleh Sekretariat Negara di-review lagi, lalu kemudian nanti diminta lagi tanda tangan dari para menteri. Ini kan menambahkan prosedur lagi yang menyebabkan itu jalurnya bertambah. Apalagi saya dengar itu nanti konsep rancangan peraturan perundang-undangan dimintakan dulu persetujuan dari segi aspek ideologi Pancasilanya. Wah, kalau itu masuk juga dalam prosedur, ini akan menambah panjang. Padahal sebenarnya sejak dari awal kita telah menempatkan posisi Pancasila itu sebagai norma hukum tak tertulis yang harus mengawal produk-produk hukum kita sejak dari undang-undang sampai kepada peraturan daerah kabupaten kota, itu seharusnya semuanya harus mencerminkan filsafat hukum Pancasila yang mulai di Ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang terintegrasi. Ada saja pelanggaran atau tidak mencerminkan salah satu di antara sila itu, sebenarnya itu bisa direview gitu loh Pak. Karena ini kan on geschreven recht ya. Norma-norma dasar yang tidak tertulis yang harus ada pada setiap pikiran orang yang sedang
terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira gitu aja Pak. Apalagi di sini ini juga hal yang tidak biasa loh Mas Fikri ya. Gimana, ini Pak? Di dalam pasal 72 di Undang-Undang 13 ini dikatakan bahwa sebuah final draft dari rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR, kalau terdapat kesalahan teknik penulisan, dilakukan perbaikan oleh DPR. Ini sebenarnya memberikan ketidakpastian kita gitu ya. Seharusnya tidak boleh ada pernyataan gitu. Dulu kalaupun ada misalnya koma atau apa kesalahan huruf kecil huruf besar, itu kita cukup ngekol aja, tapi tidak sampai dikatakan disebutkan. Masih ada kesempatan mengubah. Saya takut nanti terjadi lagi kasus undang-undang cipta kerja yang akhirnya di judicial review ya, karena dirubah-rubah naskahnya sekian banyak, lalu berubah satu sama lain tidak sama, akhirnya memberi peluang Mahkamah Konstitusi menyatakan itu judicial review dari segi proses pengujian formalnya diterima gitu ya. Nah ini mestinya pernyataan ini tidak boleh ada, karena ini akan, kalau kita Pak yang namanya legal document, apalagi peraturan perundangan, sekecil apapun tidak boleh terdapat kesalahan gitu. Jadi typing error itu sebenarnya tidak boleh masukkan itu sebagai sebuah disclaimer. Ya. Itu bisa nanti seperti undang-undang tentang ayat tembakau, nanti itu undang-undang kesehatan gitu. Ada aja satu lalu ditambahkan atau dibuang karena tidak setuju dengan orang yang dulu sejak dari awal memperjuangkan pikirannya tidak setuju dengan pasal itu. Ini memang kesalahan rancangan undang-undang yang telah disampaikan DPR diperbaiki oleh Seknek. Ada lagi kewenangan, wah kalau begini nanti bisa saja dibisikkan, Pak ini salah nih Pak, tidak sesuai dengan aturan nih. Walaupun disebut kesalahan teknik, tapi itu bisa-bisa nanti teknik itu juga bisa menyangkut masalah substansi begitu. Oke Pak Zaf. Sahabat JSLG Official, menarik sekali tadi pembahasan kita mengenai Undang-Undang P3, dan dari pembahasan kita kali ini ada hal yang menarik, salah satunya yaitu dengan adanya revisi Undang-Undang P3 terbaru ini dimandatkan munculnya nanti lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan ya Pak? Ya, entah kementerian atau lembaga yang urusan-urusannya itu sepertinya nanti tidak lagi menjadi dominasi dari kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Karena sudah disebut menteri atau lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu berulang kali disebut gitu. Ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi proses pengalihan kewenangan sebenarnya. Ya. Termasuk juga pengalihan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Seknek kembali mengenai masalah pengundangan apabila produk hukum itu disahkan oleh Presiden. Gitu. Oke, sahabat JSLG, menarik sekali informasinya. Kita nanti tunggu saja kapan lembaga tersebut akan didirikan oleh pemerintah ya. Karena di Undang-Undang P3, revisi Undang-Undang P3 terbaru ini itu sudah berapa kali disebut, sehingga kita tinggal menunggu ya Pak, apakah lembaga apakah ini jadi atau tidak ada lagi perubahan, kita nggak tahu. Oke, sahabat JSLG sekalian, demikian ya pembahasan kita pada kali ini mengenai revisi Undang-Undang P3 yang terbaru bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Zafrullah, Magister Hukum. Dan sahabat JSLG Official sekalian, saya sebagai host mempersilahkan sahabat JSLG sekalian, apabila ada yang ingin komentar, silakan komentar, mau pro maupun kontra, kami persilahkan. Dan jangan lupa untuk sahabat JSLG Official sekalian, like, komen, dan subscribe episode Nalar Hukum kita kali ini. Dan sekali lagi dari host mengingatkan bahwasanya di-share sahabat JSLG Official. Kalau sudah menonton video ini, share ke rekan-rekan sahabat JSLG Official sekalian. Demikian sahabat JSLG Official sekalian, nalar hukum kita pada kesempatan kali ini. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaf atas kesempatannya pada sore ini.